Salega Daily Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cerita atau kisah horor dan misteri ya, yang terungkap atau yang belum terungkap. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Vina Cirebon. Nah, tentang kisah atau cerita ya. Di sini dibalik Vina Cirebon, siapa Vina Cirebon ini dan bagaimana kisah yang tersimpan di balik dari Vina Cirebon. Jadi kisah ini berawal ketika kejadian sadis ya, yang menimpa Vina Cirebon terjadi di Cirebon pada Agustus 2016 ya. Kala itu warga dihebohkan dengan adanya penemuan sepasang mayat remaja. Mereka berdua adalah Muhammad Rizky, Rudiana, dan Vina. Jadi penemuan mayat ya, warga Cirebon pada 2 Agustus 2016 yaitu Rizky dan Vina panggilannya. Rizky dan Vina ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tengah jalan. Nah, ditemukan warganya itu dalam kondisi meninggal dunia di tengah jalan. Nah, pada awalnya ya Rizky dan Vina disangka sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi fakta dibalik kematian Rizky dan Vina Cirebon akhirnya terungkap usai seorang gadis mendadak kesurupan dan membeberkan kronologi pembunuhan terhadap kedua korban Rizky dan Vina Cirebon ini. Nah, ini ada cuplikan suara ya seseorang yang membeberkan kronologi, jadi cukup merinding ya, mengerikan sekali. Rekaman suara seseorang yang kesurupan ya, walau alam ini kesurupan katanya arwah dari Vina Cirebon ini. Mari kita dengarkan dulu. Inilah dia penjelasan dari seseorang yang kesurupan ini. Orang itu nggak ada yang kenal deh. Berapa orang yang anuin dede tuh? 12 orang. Tangan dede dipukul pakai balok gede. Dipukul dengan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih dede, kepalanya kenapa diapain dede? Tadinya dibenturin Kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan dari hati Egi kan? Namanya Egi, temennya Egi, suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata dede ditutup. Terus dede lagi diperkosa mbak. Udah ketangkep. Masih belum semua mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh.
lagi dicari sama papanya Egi. Jangan ketipu mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok mbak. Iya, sabar deh. Dede Kalau sekarang digeret pakai motor pasti dedel semua kan mbak. Ini jasadnya enggak kan mbak. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak matiin semua Matiin semua deh. Mbak matiin semua. dendam Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa mbak itu otaknya mbak itu. Karena itu anaknya polisi mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa rembuk tuh? Ini tuh dikelimis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu, matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi adalah suara seseorang yang kesurupan ya, yang membeberkan kronologi kematian dari Pina Cirebon dan Rizky ini. Jadi walau ini jadi terungkap ya, seperti itu. Cukup merinding sekali ya kalau mendengarkan cerita tentang Pina Cirebon ini. Akhirnya kembali viral setelah kisah nyatanya ini diangkat ke layar lebar di dalam sebuah film, yaitu berjudul Pina Sebelum 7 Hari. Ini diangkat ke layar lebar. Jadi kasus Pina Cirebon ini akhirnya terangkat kembali dan menjadi viral ya, selesai adanya film sebelum Pina Sebelum 7 Hari ini. Jadi film ini pun sungguh viral ya di bioskop dan penontonnya pun banyak. Nah, jadi sempat dikira sebagai korban kecelakaan lalu lintas, Pina ternyata dibunuh oleh pria yang menaruh hati kepadanya. Nah, jadi Pina ini ternyata dibunuh oleh pria yang menaruh hati kepadanya. Nah, mayat Pina dan Rizky ditemukan Minggu 28 Agustus 2016 dini hari ya. Di dekat kedua mayat tersebut, motor Rizky tergeletak di tengah jalan. Orang-orang menduga Pina dan Rizky tewas karena kecelakaan. Mayat mereka kemudian dimakamkan oleh keluarga masing-masing. Nah, karena dikiranya adalah korban kecelakaan. Nah, pada waktu itu ya, kasus ini viral di media sosial setelah beredar rekaman suara Pina yang merasuki sahabatnya Linda dan menceritakan kronologi pembunuhannya. Nah, jadi kita ulang lagi suara dari Linda ya, yang kerasukan arwah Pina. Walau ini sebagainya. Orang itu nggak ada yang kenal deh. Berapa orang yang anuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul dengan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin Dibantuin kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena.
sama Vina. Temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan dari hati dia Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir Nongkrong di tuh mana? Dede jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua tapi ini lagi dicariin lagi deh. Lagi dicariin sama kakaknya Egi. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, sabar deh. Dede Kalau sekarang digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Ini jasadnya enggak kan Mbak. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak matiin semua Matiin semua deh. Mbak matiin semua. dendam Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa rembuk tuh? Ini tuh dikelimis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Nah, Pina saat itu, ketika itu Pina baru berusia 16 tahun dan dia bertekad akan menikah dengan Rizky atau panggilannya Egi. Nah, akan tetapi sebelumnya ini ternyata Pina menolak cinta Egi yang merupakan sahabat Rizky. Nah, jadi dari sini ya perawalannya, yaitu Pina menolak cinta Egi yang merupakan sahabat Rizky. Nah, di sini juga Pina dikabarkan meludahi Egi hingga membuat Egi kesal. Nah, jadi ini Pina ternyata menolak cinta Egi ini dengan sangat kasar, yaitu dengan meludahi Egi saking tidak sukanya. Nah, jadi jangan seperti itu ya ketika sebagai perempuan menolak cinta seseorang, sebaiknya diperhatikan, jangan terlalu kasar atau gimana ya. Ini jadi pembelajaran juga untuk kaum wanita atau kaum gadis ya. Jadi Pina ini dikabarkan ya meludahi Egi. Nah, sehingga si Egi ini kesal ya, yang merupakan sahabat Rizky. Nah, jadi si Egi ini yang tergabung dalam sebuah geng motor kemudian mengajak rekan-rekannya untuk membuat perhitungan. Nah, jadi membuat perhitungan karena kesal kepada si Pina ini yang telah melecehkannya. Nah,
jadi hati-hati ya, jangan sampai kalian gelap mata melecehkan seorang pria ya, walaupun dia menolak, tapi tolaklah dengan cara yang baik, jangan cara yang kasar. Nah, di sini Pina dikabarkan diperkosa oleh geng motor Egy dan dibunuh di depan Eki. Di depan Rizky. Nah, ini sungguh sadis sekali ya. Jadi sungguh gelap mata, sungguh sadis, sungguh mengerikan ini di luar nalar ya, seperti itu. Kaki Pina dilindas, setelah itu Eki juga dibunuh atau Rizky juga dibunuh. Nah, awalnya sebenarnya ya, mereka itu geng-geng motor ini menenggak minuman keras jenis ciu ya, minuman keras jenis ciu di warung Ibu Nining di Jalan Perjuangan. Mereka kemudian nongkrong di depan SMPN 11. Pada kesempatan itu Andi bercerita kepada kawan-kawannya bahwa dia ada masalah dengan geng ETC. Nah, kemudian Andi minta tolong kawan-kawannya yang tergabung dalam geng Moonraker untuk mencari anggota geng ETC. Kemudian sekitar pukul 9 malam ya, Rizky yang membonceng Pina melintas di Jalan Perjuangan dan mengarah ke wilayah Sumber, Kabupaten Cirebon. Rizky yang mengendarai motor Yamaha Seon hijau kuning, dia beriringan dengan rekannya Liga Akbar yang mengendarai motor Yamaha Mio. Nah, mereka dalam perjalanan pulang setelah nongkrong di Taman Kota Cirebon, menurut dokumen pengadilan ini ya yang sudah saat itu Pina memakai jaket bertuliskan ETC. Nah, seketika Andi dan geng Moonraker bereaksi. Mereka bergantian melemparkan batu ke Rizky dan Pina. Lemparan batu tersebut mengenai motor Rizky. Namun Rizky alias Eki ini berhasil kabur. Geng Moonraker segera mengambil motor masing-masing dan mengejar Rizky serta Pina. Mereka juga membawa berbagai benda tajam maupun benda tumpul seperti pedang atau katana ya, dan potongan bambu. Di depan Mandua Cirebon yang jaraknya lebih kurang 50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, sepeda motor Rizky dan Pina dipepet oleh sepeda motor terdakwa Eko Rahmadani alias Koplak. Bunyi dokumen Pengadilan Negeri Cirebon ini, Eko Rahmadani kemudian menghantamkan potongan bambu ke depan Rizky yang terlindungi. Bagaimana? Pukulan itu tak membuat Rizky kehilangan keseimbangan. Dia tancap gas ke arah Talun, Kabupaten Cirebon. Eko dan geng Moonraker terus melakukan pengejaran. Anggota termuda Sakal Tatal yang berboncengan dengan Eki Sandi alias Diwul juga ikut melakukan pengejaran di sekitar jembatan yang membentang di atas jalan tol. Rizky dan Pina kembali dipepet oleh Eko Rahmadani ini. Jembatan tersebut berada di wilayah desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, dan kedua ujungnya berupa tanjakan. Lokasi ini berjarak kurang lebih 1,5 km dari SMPN 11 di Jalan Perjuangan. Nah, di tanjakan yang mengarah ke jembatan, Eko menendang Rizky. Tendangan itu membuat Rizky dan Pina terjatuh. Nah, disinilah ya. Eko lebih dulu memukul Rizky menggunakan bambu hingga mengenai bahu dan punggung korban. Selanjutnya Sakal, Tatal, dan yang lainnya juga memukul korban baik menggunakan tangan kosong maupun batu dan potongan kayu. Pina pun tak luput dari aksi penganiayaan.
Pina dipukul oleh Hadi Saputra alias Bolang menggunakan bambu ukuran 50 cm. Pukulan itu mengenai pundak Pina. Sedangkan Peggy alias Perong dan Dani memukul Pina menggunakan tangan kosong. Nah, dibawa ke lahan kosong ya. Penganiayaan itu membuat korban tak berdaya ya. Pina dan Rizky ini akhirnya tak berdaya. Geng Moonraker kemudian membawa Rizky dan Pina ke tempat mereka nongkrong di Jalan Perjuangan. Rizky dinaikkan ke motor dan diapit oleh Ripaldi serta Peggy alias Perong, sedangkan Pina dinaikkan ke motor yang lain. Korban Pina dibonceng oleh terdakwa Eko alias Oplak dalam bunyi dokumen pengadilan itu ya. Adapun motor korban diambil alih oleh Dani. Gerombolan itu kemudian menuju Jalan Perjuangan, tepatnya lahan kosong di belakang showroom mobil di seberang SMPN 11 Kesambi, Kota Cirebon. Di lahan kosong tersebut, Rizky kembali dianiaya menurut dokumen pengadilan negeri. Rizky dianiaya menggunakan tangan kosong oleh Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, dan Sudirman. Sedangkan Eko menganiaya Rizky menggunakan potongan bambu. Sedangkan Ripaldi alias Andika, Peggy alias Perong, dan Dani menganiaya Rizky menggunakan senjata tajam pada dada korban. Pada saat yang hampir bersamaan, Pina juga dianiaya. Pina dipukul oleh Ripaldi, Andi, dan Peggy alias Perong. Pina pun pingsan. Selanjutnya Ripaldi, Andi, dan Peggy memindahkan Pina ke dekat Rizky yang diperkirakan sudah tewas. Sadis sekali ya. Pina kemudian dibaringkan dalam posisi terlentang. Andi lalu membuka pakaian Pina. Korban yang dalam kondisi tak berdaya kemudian digilir ya, diperkosa oleh Eko, Dani, Hadi Saputra, Sudirman, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Ripaldi. Sedangkan Peggy atau Perong menggerayangi tubuh korban. Setelah rekan-rekannya mencabuli Pina, Ripaldi menganiaya Pina menggunakan senjata tajam. Aksi Ripaldi diikuti oleh Andi, Rizky, dan Pina Cirebon pun akhirnya tewas. Sungguh mengerikan dan sadis sekali ya kejadian ini akibat ulah bin motor. Para pelaku kemudian memindahkan mayat Rizky dan Pina dengan cara diapit di boncengan sepeda motor. Mereka meletakkan mayat Rizky dan Pina di jembatan di atas jalan tol di wilayah Desa Kepongpongan. Motor Rizky juga dibawa ke lokasi tersebut lalu dijungkalkan untuk menimbulkan kesan bahwa Rizky dan Pina meninggal karena kecelakaan motor. Jasad Rizky dan Pina ditemukan oleh warga setempat pada Minggu 28 Agustus 2016 dini hari atau subuh. Keduanya disangka sebagai korban kecelakaan dan segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Namun polisi mendapat informasi lain sehingga melakukan penyelidikan dan terungkaplah aksi keji yang dilakukan oleh para pelaku. Penelusuran digital pada dokumen Pengadilan Negeri Cirebon menunjukkan Ripaldi dan Eko Ramdhani dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan Saka Tatal dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan dokumen vonis para terdakwa lainnya tidak ditemukan. Nah, jadi itulah ya runtutan dari
cerita atau kisah di balik Pina Cirebon sungguh mengerikan dan sadis sekali, kejam sekali. Jadi kesimpulannya, kita harus bisa mengambil hikmah dari kejadian ini yang viral ini, yang akhirnya dibuat ke dalam layar lebar ya, atau ke dalam film di bioskop, yaitu Pina Sebelum 7 Harinya. Ini akan agar membuka mata kita atau mungkin mengungkap kembali kasus yang sudah lama terkubur kembali terangkat. Nah, jadi demikianlah ya untuk kisah atau cerita di balik Pina Cirebon ini yang ternyata meninggal secara mengenaskan oleh komplotan geng motor. Kita harus bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Untuk para wanita atau para gadis, sebaiknya lebih berhati-hati lagi dan harus bisa memilih pergaulan yang lebih baik, dan seharusnya untuk menghindari dari geng-geng motor yang menimbulkan kriminalitas. Untuk para orang tua juga harus tetap dikawal anak-anaknya, terutama anak gadisnya, agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas, yaitu geng-geng motor yang menimbulkan kriminalitas. Mari kita doakan bersama-sama semoga almarhum Pina tenang di alam kubur dan diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. Baik, demikianlah untuk kisah atau cerita kali ini, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Sampai jumpa di cerita-cerita atau kisah-kisah yang lainnya. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.